Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Septiani dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan NPM 221063105033 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal eh, dari mata kuliah teori peluang. Di sini soal yang pertama yaitu sebuah kotak berisi 15 baterai di mana 9 diantaranya rusak. Dari kotak tersebut diambil 5 baterai secara acak tanpa pengembalian. Berapakah peluang bahwa tepat 3 baterai yang didapatkan dalam keadaan rusak? Jawabannya yaitu di sini diketahui N besar sama dengan 15, K besar sama dengan 9, N kecil sama dengan 5. Ini harusnya K kecil sama dengan 3. Sini rumusnya menggunakan rumus distribusi hipergeometri yaitu Px sama dengan K sama dengan K kombinasi K. Kombinasi K besar dari K kecil dikali kombinasi N besar dikurangi K besar dari N kecil dikurangi K kecil per N besar dari 3 dari N kecil. Kemudian kita di sini mencari untuk eh, X sama dengan K kecil sama dengan 3 yaitu jumlah baterai yang rusak. Yaitu peluang X sama dengan 3 kombinasi 9 dari 3 dikali 15, dikali kombinasi 15 dikurangi 9 dari kombinasi 5 dikurangi 3 per 15 dari 5. Kemudian dioperasikan sehingga menjadi 9 dari 3 dikali kombinasi 6 dari 2 per kombinasi 15 dari 5. Kemudian kita hitung kombinasi faktorialnya yaitu menjadi 9 faktorial per 3 faktorial. 9 dikurangi 3 faktorial dikali 6 faktorial per 2 faktorial. 6 dikurangi 2 faktorial per 15 faktorial per 5 faktorial. 15 dikurangi 5 faktorial. Kemudian dioperasikan sama dengan sehingga hasilnya menjadi 9 faktorial per 3 faktorial 6 faktorial 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial per 15 faktorial per 5 faktorial 10 faktorial. Kemudian dioperasikan dihitung faktorialnya sehingga menjadi 84 dikali 15 per 3003 sama dengan 1260 per 3003, kemudian disederhanakan menjadi 420 per 1001. Dijadikan desimal yaitu 0,4196. Jadi peluang bahwa tepat 3 dari 5 baterai yang kita ambil adalah 0,4196. Soal nomor 2 yaitu sebuah perpustakaan memiliki 20 buku baru yang belum diberi label klasifikasi. Petugas perpustakaan mengambil 6 buku secara acak untuk diberi label dan dicatat dalam sistem. Setelah selesai, buku-buku tersebut dikembalikan ke rak. Beberapa minggu kemudian, seorang pengunjung secara acak mengambil 4 buku dari rak buku baru tersebut untuk dipinjam. Berapakah peluang bahwa tepat 2 dari 4 buku yang diambil pengunjung adalah buku yang telah diberi label sebelumnya? Jawabnya seperti yang sebelumnya, seperti soal nomor 1 menggunakan rumus distribusi hipergeometri, di mana di sini N besar sama dengan 20, K besar sama dengan 6, N kecil sama dengan 4, K kecil sama dengan 2. Kemudian kita langsung substitusikan ke rumusnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita hitung kombinasi faktorialnya seperti tadi yaitu menjadi
6 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial, 14 faktorial per 2 faktorial, per 12 faktorial per 20 faktorial, per 4 faktorial, 16 faktorial. Kemudian kita hitung faktorialnya sehingga menghasilkan 15 dikali 91 per 4845 sama dengan 1365 per 4845 sama dengan 91 per 323 atau 0,282. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebuah toko roti memiliki 3 jenis oven. Ada oven S, oven Y, oven Z yang digunakan untuk memanggang roti tawar. Oven X memanggang 60% dari total produksi roti tawar harian. Oven Y memanggang 25% dari total produksi roti tawar harian. Oven Z memanggang 15% dari total produksi roti tawar harian. Setiap oven memiliki tingkat kegagalan yang berbeda dalam menghasilkan roti yang gosong. Roti dari oven X 3% gosong, roti dari oven Y 5% gosong, roti dari oven Z 2% gosong. Jika satu roti tawar dipilih secara acak dari seluruh produksi hari itu, berapakah peluang roti yang diambil tersebut gosong? Jawabannya, di sini menggunakan hukum peluang total, proporsi produksi per oven, yaitu peluang A1 sama dengan 0,60, peluang A2 sama dengan 0,25, peluang A3 sama dengan 0,15. Peluang roti gosong bersyarat atau tingkat kegagalannya, yaitu peluang dari D dengan syarat A1 sama dengan 0,03. Peluang peluang gosong dengan syarat A2 sama dengan 0,05, peluang gosong dengan syarat A3 sama dengan 0,02. Dari hukum peluang total, yaitu peluang bersyarat 3 sigma J1, peluang AJ dikali dengan peluang D dengan syarat AJ sama dengan peluang A1 dikali peluang D dengan syarat A1 ditambah peluang A2 dikali peluang D dengan syarat A2 ditambah peluang A3 dikali dengan peluang D dengan syarat A3 sama dengan 0,60, 0,03 ditambah 0,25 dikali 0,05 ditambah 0,15 ditambah 0,02. Kemudian dioperasikan sehingga didapatkan 0,0335 atau 3,35%. Jadi peluang roti yang diambil secara acak dari seluruh produksi hari itu yang gosong adalah 3,35%. Kemudian soal nomor 4, sebuah produsen pakaian memiliki 3 jalur perakitan, jalur A, B, dan C. Jalur-jalur ini bertanggung jawab untuk memproduksi kemeja. Jalur A memproduksi 500 kemeja per hari, jalur B memproduksi 300 kemeja per hari, jalur C memproduksi 200 kemeja per hari. Namun, kualitas produksi bervariasi antar jalur. Jalur A1, 1% kemeja cacat, jalur B 3% kemeja cacat, jalur C 2% kemeja cacat. Kemudian, jika satu kemeja diambil secara acak dari seluruh produksi harian, berapa peluang kemeja tersebut adalah kemeja cacat? Jawab, untuk total produksi yaitu 500 ditambah 300 ditambah 200 sama dengan 1000. Peluang produksi dari setiap jalur yaitu peluang A1 sama dengan 500 per 1000 sama dengan 0,50. Peluang A2 sama dengan 300 per 1000 sama dengan 0,30. Peluang A3 sama dengan 200 per 1000 sama dengan 0,20. Peluang kemeja cacat dari setiap jalurnya yaitu peluang D dengan syarat A1 sama dengan 0,01, kemudian
0,03, dan 0,02. Dari hukum peluang total, peluang D sama dengan sigma dimulai dari J sama dengan 1 sampai dengan 3, peluang AJ dikali peluang dengan syarat AJ sama dengan dimasukkan ke rumus, yaitu 0,50, 0,01 ditambah 0,30 dikali 0,03 ditambah 0,20 dikali 0,02, sehingga hasilnya yaitu 0,018 atau 1,8%. Kemudian soal nomor 5, di sebuah universitas, 45% mahasiswa mengambil mata kuliah statistika atau S, 30% mengambil mata kuliah kalkulus, dan 15% mengambil kedua mata kuliah tersebut. Maka tentukan: 1. Peluang seorang mahasiswa paling sedikit mengambil satu mata kuliah. 2. Peluang seorang mahasiswa hanya mengambil mata kuliah statistika. 3. Peluang seorang mahasiswa tidak mengambil kedua mata kuliah tersebut. 4. Peluang seorang mahasiswa hanya mengambil mata kuliah kalkulus. Jawabannya, misal E sama dengan lulus mata kuliah statistika. K sama dengan lulus mata kuliah kalkulus. Diketahui peluang S sama dengan 0,45. Peluang K sama dengan 0,30. Peluang dari S digabung dengan K sama dengan peluang S iris K sama dengan 0,15. A. Peluang paling sedikit mengambil satu mata kuliah, yaitu peluang S digabung dengan K sama dengan peluang S ditambah peluang K dikurangi peluang S iris K sama dengan 0,45 ditambah 0,30 dikurangi 0,15 sama dengan 0,60. Untuk yang C, peluang tidak mengambil kedua mata kuliah yaitu P, tidak S, dan tidak K sama dengan 1 dikurangi P peluang S gabung K sama dengan 1 dikurangi 0,60 sama dengan 0,40. D. Peluang hanya mengambil mata kuliah kalkulus. P. Peluang K tidak peluang K tidak dengan S sama dengan peluang K min peluang K dikurangi peluang S iris K sama dengan 0,30 dikurangi 0,15 sama dengan 0,15. Soal nomor 6, di sebuah pusat kebugaran, anggota dapat mengikuti kelas Zumba Z atau kelas yoga Y. Diketahui bahwa peluang seorang anggota aktif di kelas Zumba adalah 0,70. Peluang seorang anggota aktif di kelas yoga adalah 0,40. Peluang seorang anggota aktif di kedua kelas tersebut adalah 0,25. Tentukan: 1. Peluang seorang anggota paling sedikit aktif di salah satu kelas. 2. Peluang seorang anggota hanya aktif di kelas Zumba. 3. Peluang seorang anggota tidak aktif di kedua kelas. 4. Peluang seorang anggota aktif di kelas yoga tetapi tidak di kelas Zumba. Jawabnya, misalkan Z yaitu anggota aktif di kelas Zumba, Y yaitu anggota aktif di kelas yoga. Diketahui peluang Z sama dengan 0,70, peluang Y sama dengan 0,40, peluang Z iris Y sama dengan 0,25. A. Untuk jawaban yang A yaitu peluang Z gabung Y sama dengan peluang Z ditambah peluang Y dikurangi peluang Z iris Y sama dengan 0,70 ditambah 0,40 dikurangi 0,25 sama dengan 1,10 dikurangi 0,25 sama dengan 0,85. Peluang anggota hanya aktif di kelas Zumba yaitu peluang Z tidak dengan Y sama dengan P peluang Z dikurangi peluang Z iris Y sama dengan 0,70 dikurangi 0,25 sama dengan 0,45. Untuk yang C yaitu peluang tidak Z dan tidak Y sama dengan 1 dikurangi peluang Z gabung Y sama dengan 1 dikurangi 0,85 sama dengan 0,15. Untuk yang D, peluang hanya Y tidak dengan Z yaitu peluang Y dikurangi peluang Z iris Y sama dengan 0,40 dikurangi 0,25 sama dengan 0,15. Soal nomor 7,
Dalam proses rekrutmen karyawan di sebuah perusahaan teknologi, calon karyawan harus melewati dua tahap wawancara, yaitu wawancara teknis dan wawancara pengguna. Diketahui, peluang seorang calon karyawan harus lulus wawancara teknis adalah 0,7, peluang seorang calon karyawan lulus wawancara pengguna setelah lulus wawancara teknis adalah 0,8. Jika peluang peserta lulus kedua wawancara tersebut adalah 0,56, berapa peluang peserta tersebut lulus wawancara teknis tetapi tidak lulus wawancara pengguna? Jawabannya yaitu misalkan T adalah lulus wawancara teknis, P yaitu lulus wawancara pengguna. Diketahui peluang T sama dengan 0,27. Peluang P tidak dengan T sama dengan 0,8. Peluang T iris P sama dengan 0,56. Peluang T tidak dengan P atau hanya T sama dengan peluang T dikurangi peluang T iris P sama dengan 0,7 dikurangi 0,56 sama dengan 0,14. Soal nomor 8. Dalam sebuah turnamen olahraga di sebuah tim harus melewati dua babak eliminasi, yaitu babak penyisihan dan babak final. Peluang tim lolos babak penyisihan adalah 0,6. Peluang tim lolos babak final setelah lolos babak penyisihan adalah 0,75. Peluang tim lolos kedua babak tersebut adalah 0,45. Berapa peluang tim tersebut lolos babak penyisihan tetapi tidak lolos babak final? Jawabannya yaitu misalkan F sama dengan lolos babak penyisihan, F sama dengan lolos babak final. Diketahui peluang P sama dengan 0,6, peluang F tidak P sama dengan 0,75, peluang P iris F sama dengan 0,45. Peluang P tidak F sama dengan peluang P dikurangi peluang P iris F sama dengan 0,6 dikurangi 0,45 sama dengan 0,15. Soal nomor 9, jumlah panggilan telepon yang diterima oleh pusat layanan pelanggan per menit mengikuti distribusi Poisson dengan parameter rata-rata lambda sama dengan 3. Berapakah peluang bahwa akan ada tepat 2 atau 3 panggilan telepon pada menit berikutnya? Jawabannya diketahui lambda sama dengan 3. K sama dengan 2, K sama dengan 3. Menggunakan distribusi Poisson, itu Poisson lambda sama dengan lambda pangkat K per K faktorial dikali E pangkat min lambda. Kemudian kita langsung masukkan ke rumus nilai yang diketahuinya di sini untuk K sama dengan 2 terlebih dahulu, yaitu 3 pangkat 2 per 2 faktorial dikali E pangkat min 3 sama dengan 9 per 2 dikali E pangkat min 3 sama dengan 4 per 5 E pangkat min 3. Kemudian di sini untuk K sama dengan 3 yaitu 3 pangkat 3 E pangkat min 3 per 3 faktorial sama dengan 27 per 6 dikali E pangkat 3 sama dengan 4,5 dikali E pangkat min 3. Kemudian untuk K sama dengan 2 dan 3 sama dengan 4,5 E pangkat min 3 ditambah 4,5 E pangkat min 3 sama dengan 9 dikali E pangkat min 3. Di mana E pangkat min 3 yaitu adalah 0,0498. Maka untuk 9 dikali E pangkat min 3 yaitu 0,448. Selanjutnya soal nomor 10. Jumlah kedatangan pelanggan ke sebuah toko kelontong diasumsikan mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 5 pelanggan per jam. Berapa peluang bahwa dalam 1 jam akan datang tepat 0 atau 1 pelanggan? Jawabannya yaitu diketahui lambda sama dengan 5, K sama dengan 0, K sama dengan 1. Menggunakan distribusi Poisson seperti yang tadi, kita masukkan nilainya ke rumus. Di sini K sama dengan 0 terlebih dahulu. 5 pangkat 0 per 0 faktorial dikali E pangkat min 5 sama dengan 1 dikali E min 5 per 1 sama dengan E pangkat min 5. Untuk K sama dengan 1 sama dengan 5 pangkat 1 per 1 faktorial dikali E pangkat min 5 sama dengan 5 dikali E pangkat min 5 per 1 sama dengan 5 E pangkat min 5. Untuk K sama dengan 0 dan 1 yaitu E pangkat 5 ditambah 5 E pangkat min 5 sama dengan 6 E pangkat min 5. Di sini
diketahui M pangkat min 5 yaitu 0,006738. Maka untuk 6 dikali pangkat min 5 sama dengan 0,0404. Soal nomor 11 yaitu misalkan suatu variabel acak Z berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 6 dan B dan beta sama dengan 2,5, maka nilai varians Z adalah, jawabannya diketahui alfa sama dengan 6, beta sama dengan 2,5. Varians Z-nya yaitu sama dengan alfa dikali beta kuadrat sama dengan 6 dikali 2,5 kuadrat sama dengan 6 dikali 6,25 sama dengan 37,5. Soal nomor 12 yaitu waktu dalam menit yang dibutuhkan seorang programmer untuk memperbaiki satu bug di sebuah aplikasi diasumsikan mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 5. Berapakah varians waktu perbaikan satu bug tersebut? Jawabannya yaitu diketahui alfa sama dengan 3, beta sama dengan 5. Varians X sama dengan alfa dikali beta kuadrat, yaitu sama dengan 3 dikali 5 kuadrat sama dengan 3 dikali 25 sama dengan 75. Soal nomor 13 yaitu waktu tunggu antara dua panggilan telepon berturut-turut di sebuah pusat layanan diasumsikan berdistribusi eksponensial. Rata-rata waktu tunggu tersebut adalah 5 menit. Jika X menyatakan waktu tunggu, maka nilai varians X adalah, jawabannya yaitu diketahui mu sama dengan 1 per lambda sama dengan 5. Maka lambda sama dengan 1 per 5. Varians X-nya yaitu 1 per lambda kuadrat sama dengan 1 per 1 per 5 kuadrat sama dengan 1 per 1 per 25 sama dengan 25. Kemudian soal nomor 14 yaitu umur pakai sebuah komponen elektronik tertentu dalam tahun mengikuti distribusi eksponensial. Diketahui bahwa rata-rata umur pakai komponen tersebut adalah 7 tahun. Jika Y adalah umur pakai komponen, berapakah varians dari Y? Jawabannya yaitu diketahui mu sama dengan 1 per lambda sama dengan 7, maka lambda sama dengan 1 per 7. Varians Y-nya sama dengan 1 per lambda kuadrat sama dengan 1 per 1 per 7 kuadrat sama dengan 1 per 1 per 49 sama dengan 49. Soal nomor 15 yaitu seorang penjual asuransi ingin menjual 4 polis asuransi jiwa. Probabilitas ia berhasil menjual satu polis kepada seorang calon klien adalah 0,3. Berapakah variasi jumlah calon klien yang tidak memiliki kegagalan, yang tidak membeli, atau yang gagal sebelum ia berhasil menjual 4 polis pertamanya? Jawabannya yaitu diketahui R sama dengan 4, P sama dengan 0,3. Varians X sama dengan R dalam kurung 1 min P per P kuadrat sama dengan 4 dikali 1 dikurangi 0,3 per 0,3 kuadrat sama dengan 4 dikali 0,7 per 0,09 sama dengan 2,8 per 0,09 yaitu sekitar 31,111. Soal nomor 16 itu sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak sedang melakukan pengujian bug pada kode program. Diketahui bahwa probabilitas sebuah bug berhasil diperbaiki dalam satu kali percobaan adalah 0,4. Tim pengembang ingin mendapatkan 5 bug yang berhasil diperbaiki. Berapa variasi jumlah percobaan yang gagal atau tidak berhasil memperbaiki bug sebelum 5 bug berhasil diperbaiki ditemukan? Jawabannya yaitu diketahui R sama dengan 5, P sama dengan 0,4. Varians X sama dengan R dikali 1 min P per P kuadrat sama dengan 5 dikali 1 min 0,4 per 0,4 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 0,6 per 0,16 sama dengan 3 per 0,16 sama dengan 18,75. Soal nomor 17 yaitu diberikan dua variabel acak P dan Q yang identik dan saling bebas. Jika P sama dengan mu, Q sama dengan mu, dan PQ sama dengan mu pangkat 2 ditambah 7, maka covariance P dan Q adalah, jawabannya
diketahui E-PQ sama dengan mu pangkat 2 ditambah 7, EP sama dengan mu, EQ sama dengan mu. Kovarians PQ yaitu sama dengan E-PQ dikurangi EP AK sama dengan mu kuadrat ditambah 7 dikurangi mu dikali mu sama dengan mu kuadrat ditambah 7 dikurangi mu kuadrat sama dengan 7. Kemudian soal nomor 18. Diberikan dua variabel acak X dan Y berasal dari distribusi normal identik dan bebas. Diketahui ES sama dengan mu, EY sama dengan mu, dan EXY sama dengan mu pangkat 2 ditambah 6. Tentukan nilai covariance antara X dan Y. Jawabannya yaitu diketahui E pangkat XY. Jawabannya yaitu diketahui E XY sama dengan mu kuadrat ditambah 6. ES sama dengan mu, EY sama dengan mu. Covariance XY yaitu sama dengan E XY dikurangi EX dikali EY. Sama dengan mu kuadrat ditambah 6 dikurangi mu dikali mu sama dengan mu kuadrat ditambah 6 dikurangi mu kuadrat sama dengan 6. Soal nomor 19 yaitu dalam serangkaian tembakan panahan, seorang pemanah memiliki peluang mengenai target sebesar 0,6. Berapakah peluang bahwa tembakan yang mengenai target pertama kali terjadi pada tembakan ketiga? Jawabannya yaitu diketahui P sama dengan 0,6, K sama dengan 3, menggunakan rumus distribusi geometri yaitu GP untuk K sama dengan 1 min P pangkat K min 1. Kemudian dimasukkan nilai, disubstitusikan nilainya yaitu G 0,6 untuk K sama dengan 3 sama dengan 1 dikurangi 0,6 pangkat 3 dikurangi 1 dikali 0,6 sama dengan 0,4 pangkat 2 dikali 0,6 sehingga hasilnya yaitu 0,096. Soal nomor 20 yaitu dalam sebuah permainan kartu, peluang mendapatkan kartu as hati dalam satu kali tarikan dengan pengembalian adalah 0,02. Hitunglah peluang bahwa kartu as hati pertama kali ditarik pada percobaan ketiga. Jawabannya yaitu P sama dengan 0,02, K sama dengan 3. Menggunakan rumus distribusi geometri seperti tadi dimasukkan nilainya, disubstitusikan nilainya ke dalam rumus yaitu G 0,2 untuk K sama dengan 3 sama dengan 1 dikurangi 0,02 pangkat 3 dikurangi 1 dikali 0,02 sama dengan 0,98 pangkat 2 dikali 0,02. Kemudian sehingga hasilnya 0,019208. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan soal di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.